Kepala Perwakilan SKK Migas Sembakut Riki Rahmat Firdaus menerima Satya Lencana Wirakarya tahun 2024 dari Presiden RI. Working Team Entrust capaian produksi target nasional. Tak bisa dinafikan, lapangan minyak di wilayah Sembakut khususnya Provinsi Riau dan Sumatera Utara banyaknya sudah tua dan diperlukan inovasi agar produksi migas tak terganggu. Working Team dan kepercayaan menjadikan industri hulu migas tetap menjadi primadona. Berkat kerja keras SKK Migas Sembakut dan kontraktor-kontrak kerjasama, wilayah ini mampu menyumbang hingga 30% dari produksi minyak nasional. Sebagai pimpinan SKK Migas Sembakut, Riki Rahmat Firdaus mendapat penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Dari 5 perwakilan SKK Migas, Sembakut dipercaya untuk pertama kalinya mendapatkan penghargaan ini. Pada kesempatan ini, Kepala Perwakilan SKK Migas Sembakut Riki Rahmat Firdaus diwawancarai khusus oleh wartawati Riau Pos Heni Eliati pada Senin 21 Oktober 2024. Berikut petikan wawancaranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini adalah kali perwakilan mendapatkan Satya Lencana Wirakarya dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi mungkin saya sampaikan bahwa ini adalah apresiasi terhadap kinerja SKK Migas secara umum, secara keseluruhan, yang notabene secara khususnya disampaikan ke SKK Migas perwakilan Sumatera bagian utara. Artinya kami dalam hal ini dipercaya oleh manajemen SKK Migas untuk menampilkan wajah SKK Migas selaku pengawas pengendali kegiatan usaha hulu migas untuk menyampaikan kinerjanya di level pemerintah Republik Indonesia. Jadi manajemen SKK Migas menyampaikan kepada saya untuk mewakili SKK Migas secara umum untuk mendapatkan dan diuji lewat Kementerian SDM maupun Sekretaris Militer Presiden yang melihat dukungan dan fasilitasi perwakilan Sembakut dalam mencapai Key Performance Indicator SKK Migas sepanjang 3 tahun terakhir. Jadi ini yang ingin kami sampaikan bahwa secara pribadi saya merasa sangat terhormat mewakili SKK Migas dan Kementerian SDM maupun Sekretaris Militer Presiden melakukan uji petik maupun uji kelayakan dan alhamdulillah dinyatakan lulus, sehingga saya bersama seluruh rekan-rekan SKK Migas perwakilan Sumatera bagian utara merasa sangat bangga, merasa terhormat dalam hal ini. Oke Pak, boleh nggak Bapak ceritakan bagaimana prosesnya sehingga Bapak dapat penghargaan itu dan kemudian harapannya seperti apa? Baik. Jadi diawali dengan tahun 2022. Jadi prasyarat untuk mendapatkan penghargaan dari Satya Wirakarya ini adalah telah melolos dari penghargaan Dharma Karya. Jadi di tahun 2022 kami diminta oleh manajemen SKK mewakili wajah SKK Migas di level Kementerian SDM. Nah, dalam konteks itu kita paham bersama periode 2021-2022 adalah masa-masa kritikal terhadap adanya 2 transisi. Yaitu yang pertama transisi yang sangat besar, wilayah kerja Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina Hulu Rokan. Dan di tahun 2022 ada transisi dari BUMN nasional PT Pertamina ke Badan Usaha Milik Daerah Bumi Siak Pusako. Nah, jadi dalam konteks itu kami menyampaikan bagaimana dukungan fasilitasi sehingga prosesnya berjalan aman, lancar, smooth, yang akhirnya berkontribusi besar terhadap pencapaian produksi. Nah, di tahun 2024 dengan konteks saat ini kita masih mengejar terus pencapaian target 1 juta barrel, SKK Migas Sembakut mendapatkan porsi terbesar dari konteks masif agresifnya kegiatan.
Jadi 80% pengeboran itu berada di wilayah Sumatera bagian utara. Dari mulai Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, itu ada 80% pengeboran yang kami harus fasilitasi dan dukung kegiatannya. Nah, dalam konteks inilah kami mencatat bahwa semua kegiatan selama 3 tahun terakhir bisa dilaksanakan secara baik, sehingga tidak ada hal-hal yang notabene bisa membuat turunnya produksi. Jadi ini yang menjadi satu hal bagi manajemen SKK Migas, proses yang menyumbang terbesar 30% produksi minyak nasional ada dikontribut dari Sumatera bagian utara, dan ini dinilai memberikan kondisi yang kondusif, yang itu yang menyebabkan kita juga dipercaya kembali untuk berada di level pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini kepresidenan. Nah Pak, ini kan Bapak punya tugas yang sangat padat. Bagaimana Bapak bisa memanage antara tugas dengan keluarga? Kan agak gimana gitu. Ya baik, jadi memang intinya semuanya harus ada porsinya masing-masing gitu ya. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam, dan 24 jam ini kita bagi, ada waktunya istirahat, ada waktunya bekerja mencari ridho dalam pekerjaan kita, dan adanya waktu untuk keluarga. Nah, jadi ini 3 item ini yang saya coba bagi perharinya. Jadi secara rutin saya sudah memilah-milah kapan saya harus istirahat, karena kesehatan adalah hal yang utama gitu ya. Lalu saya bangun lebih awal untuk menyiapkan diri menghadapi kegiatan di hari ini. Dan kebetulan memang keluarga saya juga sudah memahami tugas berat dari hal-hal ini, sehingga kami membagi tugas dengan ibu yang mengawal pendidikan anak-anak dan lain-lain untuk keperluan rumah tangga. Saya yang berkonsentrasi penuh di pekerjaan. Nah, dalam konteks 8 jam penugasan kantor, tentunya saya maksimalkan semua pekerjaan bisa diselesaikan secara tuntas. Kerja cerdas, kerja tuntas, intinya seperti itu. Kami sebarkan ke teman-teman apa yang sudah bisa diselesaikan, lalu pindah ke pekerjaan selanjutnya. Nah, dalam konteks pulang hari, ya tentunya saya melaksanakan kontak dengan keluarga di rumah untuk memastikan dapat cerita apa dari anak-anak saya, dari istri saya, dan waktunya terbagi tuntas. Dan tentunya ini juga tidak terlepas dari dukungan keluarga. Ada kalanya memang perjalanan yang harus saya laksanakan keluar kota, ke lapangan. Namun demikian, alhamdulillah teknologi saat ini sangat membantu. Ada video call dan lain-lain lah yang menyebabkan kita komunikasi tidak putus. Ya. Nah Pak, SKK Migas itu kan punya 3 mindset ya Pak. Ya. Bagaimana Bapak menerapkan itu di wilayah Sumatera? Baik, jadi 3 mindset utama yang kita sampaikan, dan ini juga tone from the top penting disampaikan oleh Bapak Presiden dalam kesempatan terakhir dalam penghargaan Subroto Award ya, bahwa sense of crisis, kita harus selalu berada dalam keadaan krisis, bahwa hari ini luar biasa ada pergolakan di dunia, harga minyak juga berada di level $80, sehingga kita perlu merasakan bahwa kita ini sangat penting, gitu ya. Dan ini harus kita teruskan dari mulai Pak Kepala, meneruskan ke manajemen meneruskan ke kami di perwakilan, dan tugas saya lah meneruskan kepada para pekerja di perwakilan Subbagut. Adanya sense of crisis membuat sense urgency meningkat. Jadi urgensi untuk mendorong para kontraktor-kontrak kerjasama untuk melakukan upaya pencarian eksplorasi dan eksploitasi itu menjadi sangat penting. Kita turun tangan untuk membantu apa-apa yang menjadi kesulitan dari K3S. Nah, selain itu juga kita harus berbasis result oriented.
Jadi hasil akhir yang ingin kita capai adalah adanya tambahan produksi. Ini juga bagian yang kita perlu gesa. Memang ada administrasi, birokrasi, dan lain-lain yang harus kita kawal. Jadi kita tarik mundur semua rencana on stream dari suatu lapangan gitu. Nah, result oriented inilah yang menyebabkan kita memerlukan adanya kolaborasi. Kolaborasi antara kami selaku pemangku pengawas pengendali bersama K3S selaku pelaksana kegiatan. Nah, selain itu juga kita perlu melaksanakan inovasi-inovasi. Jadi kami dukung apapun bentuk inovasi yang bisa dilaksanakan. Sebagai contoh, PT Pertamina Hulu Rokan melaksanakan inovasi digitalisasi gitu ya, IOC Corner, ada AI untuk mencari sumber-sumber minyak. Kita dorong mereka untuk membangun IOC Corner, kita dorong mereka untuk berbagi dengan K3S lain. Nah, mindset baru inilah yang kami pikir akan menjadi korsa SKK Migas ke depan dalam rangka menyemangati pencapaian target produksi nasional. Oke. Nah Pak, di Riau itu kita tidak bisa menafikan bahwa banyak sumur-sumur kita itu yang sudah tua. Kemudian kita juga gencar melakukan untuk eksplorasi sumur-sumur baru. Nah, apa yang bisa kita lakukan selain mencari sumur-sumur baru? Inovasi apa yang mau kita terapkan? Ya, jadi ini untuk mencapai 1 juta. Betul. Jadi kami sudah mendapatkan arahan dari manajemen SKK Migas, ada program short term. Short term ini program untuk memastikan kegiatan-kegiatan pengeboran yang masif ini juga berdampak gitu ya. Yang pertama undeveloped discovery. Jadi undeveloped discovery ini kami mendata ulang mana lapangan-lapangan yang sudah pernah ditemukan, lapangan-lapangan kecil ya, yang notabene sudah di cost recovery, sudah dikembalikan pembiayaannya, tapi belum menjadi prioritas bagi K3S. Nah, ini kita gesa mereka agar menaikkan dan mau berinvestasi untuk undeveloped. Kalau nggak dikerjakan dalam 2 tahun, misalkan itu harus dikembalikan atau di KSO-kan, dikerjasamakan. Jadi ini peraturan Menteri SDM kita dorong di bulan Mei 2024 ya, nanti kami cek lagi. Ada peraturan Menteri yang kita dorong ditandatangani oleh Pak Menteri untuk menggesa stick dan carrot ke K3S supaya mereka mau melaksanakan hal tersebut. Yang kedua, short term ini ada kegiatan EOR. Jadi alhamdulillah Rokan punya kegiatan EOR. Dan kami sangat gembira di bulan Desember nanti akan ada pengeboran campaign untuk kegiatan EOR. Yang berikutnya ada POD yang idle. POD idle ini adalah kami sudah memberikan persetujuan ke K3S untuk melaksanakan pengembangan lapangan, plan of development. Namun demikian karena beberapa hal dan lain sebagainya atas dinamika pengembangan lapangan, baik itu harga, komersialitas, maupun prioritas K3S, POD-POD ini belum dieksekusi. Nah, kami juga kejar mereka supaya segera memutuskan apakah akan dikerjakan ataukah dikerjasamakan. Lalu tentunya ada yang tadi ditanyakan, ada idle field, lapangan-lapangan yang lama tidak dilihat ya karena faktor ekonomi, keekonomian. Ada juga idle wells, lapangan sumur-sumur tua yang notabene mungkin zaman dulu sudah ditinggalkan. Kami juga data sumur-sumur tersebut untuk kita pastikan apakah ada atau tidak adanya potensi terhadap masih adanya potensi di harga minyak saat ini. Jadi apakah mereka masih yakin dapat memberikan gain keuntungan ataukah memang mereka sudah menyerah terhadap lapangan. Jadi pendataan ini yang penting. Jadi itu short term yang menjadi dorongan bagi kami di perwakilan Sumbagut untuk memastikan kegiatan-kegiatan tersebut di seluruh kami di garda terdepan memahami hal tersebut. Jadi ini satu tindakan yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat ini untuk memastikan adanya tambahan produksi selain pengeboran yang tadi disampaikan masif tadi. Nah, seberapa yakin Bapak bisa mencapai target itu?
Jadi tentunya kita akan menghadapi berbagai macam hambatan tantangan ya di lapangan khususnya. Tentunya juga dinamika saat ini dengan kondisi pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Perubahan stakeholder, nah ini tentunya menjadi challenge bagi kami gitu ya. Namun demikian dengan koordinasi yang terjalin baik selama 3 tahun terakhir, kami merasa yakin pun adanya pergantian tersebut bisa kita manage dengan baik. Yang minimal di antara working team ada trust, ada kepercayaan gitu. Walaupun pimpinan berubah, di level workingnya bisa berjalan dengan baik dan nyaman gitu ya. Nah, modal utama itulah yang menjadi keyakinan kami bahwa hambatan tantangan tersebut akan bisa kita lalui. Jadi dengan kondisi stakeholder yang baik inilah kami merasa menjadikan ini sebagai modal untuk tambahan-tambahan kegiatan yang tadi disampaikan oleh arahan manajemen SHK bisa kita handle dengan baik di lapangan. Oke Pak, apa inovasi yang sudah kita lakukan baik itu di SKK Migas Sembakut maupun di K3S untuk mengurangi zero accident? Karena kan akhir-akhir ini banyak K3S itu mengalami kejadian kecelakaan kerja. Nah itu seperti apa? Baik. Ya kami dalam hal ini sangat berduka ya apabila memang ada kejadian-kejadian kecelakaan kerja ataupun yang menimbulkan fatality. Jadi di SKK Migas Pusat ini menjadi concern utama, take action, menjadi take action yang utama gitu. Nah, inovasi-inovasi yang menjadi tulang punggung utama yang kami lakukan adalah kita setting up surat edaran dari Deputi Eksploitasi setiap ada mulai pekerjaan harus dipastikan ada safety moment untuk memastikan para pekerja yang akan melaksanakan kegiatan sudah mengetahui apa yang akan dilakukan, SOP-nya, awareness-nya terhadap safety-nya, dan ini menjadi satu hal utama. Nah, kami di perwakilan tentunya dalam hal melaksanakan kegiatan kedinasan di lapangan juga membawa surat edaran tersebut memastikan apakah di tiap-tiap area yang sifatnya zonanya tidak aman bekerja sudah dilengkapi tidak dengan item-item peringatan, dan kami juga melihat apakah sudah ada petunjuk SOP, awareness dan lain-lain. Hal ini yang menjadi pembekalan ke kami sebagai perwakilan Sumbagut untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan terakhir kami melaksanakan forum pemeliharaan fasilitas. Nah, FGD ini tugas utamanya adalah berbagi, sharing lesson learn, kegiatan apa yang menjadi satu kecelakaan di satu tempat, dan K3S lain bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Selain itu K3S yang juga punya sistem SOP yang baik, itu kami share ke K3S yang lain. Nah, forum ini sudah terlaksana dan menjadi milestone bagi K3S lain untuk belajar lebih baik dari K3S yang sekitarnya. Jadi beberapa inovasi itu kami yakin bahwa ini akan bisa bermanfaat supaya ada kelas-kelas K3S yang mungkin levelnya belum mencapai hal tersebut, dia bisa belajar dari internasional kontraktor-kontrak kerjasama ataupun dari BUMN nasional kita. Ini betul. Bagaimana kita menyikapinya sehingga nantinya industri hulu migas itu tidak mengalami tetap bisa berproduksi. Baik, jadi isu lahan menjadi isu yang sangat kritikal bagi kegiatan pengeboran khususnya di Provinsi Riau. Sumatera Utara juga demikian, Sumatera Barat demikian. Untuk Kepulauan Riau kebetulan kegiatannya di laut gitu ya. Nah, jadi untuk isu terkait lahan ini justru kita belajar selama 3 tahun terakhir gitu ya. Bagaimana kita menyikapi proses pembebasan lahan. Jadi mulai dari proses perencanaan,
mulai dari proses penentuan titik lokasi sumur, kita setting up di suatu proses rencana kerja, work program dan budget. Jadi apa yang kami lakukan selama 2 tahun, 3 tahun terakhir, seperti kita pahami bahwa suatu rencana kerja anggaran work program dan budget kami setujui di tanggal 1 Januari tahun berjalan gitu ya, untuk yang 2025. Saat ini kita menggodok kegiatan rencana kerja 2025. Titik-titik lokasinya kami mintakan di depan sebelum persetujuan. Jadi bulan September, Oktober, tim subsurface yang menentukan titik lokasi harus segera menginformasikan kepada divisi formalitas perizinan untuk mulai menyiapkan area-area mana yang menjadi sasaran target di tahun 2025. Nah, dengan informasi lebih awal daripada tahun-tahun berjalan, maka kita sudah punya strategi ke depan. Bagaimana pendekatan-pendekatan dari sisi humanisme ya, dari sisi kehumasan bekerja lebih awal. Kami datang lebih awal dengan program-program pengembangan masyarakat. Kami datang lebih awal memberitahukan informasi lebih awal kepada Forkopimda tempatan di kabupaten maupun di kecamatan bahwa daerahnya akan menjadi daerah yang strategis untuk penambahan produksi minyak dan gas. Nah, sebelumnya memang kami melaksanakan kegiatan yang dinamakan sosialisasi dan survei. Kami undang seluruhnya untuk mulai menginformasikan adanya kegiatan. Namun berkaca dari tahun ke tahun, kita melihat efektivitasnya mungkin tidak terlalu jitu gitu ya. Nah, sehingga kami melaksanakan kegiatan sosialisasi survei lebih ke door to door untuk memastikan tidak adanya kerumunan dalam hal penolakan terhadap kegiatan hulu migas. Memang kita paham bahwa perkebunan swasta, perkebunan swasta nasional ataupun perkebunan di PTPN ini yang jauh lebih memudah daripada orang per orang gitu ya dalam hal pembebasan lahan. Nah, kerjasama yang baik sinergi dengan PTPN khususnya kami laksanakan sinergi dan adanya MOU kerjasama. Jadi kalau kami mau masuk, kami datang lebih awal, mereka mulai menilai tanam tumbuh yang harus diganti dan kami bayar lebih cepat. Nah, ini juga satu hal lebih baik. Dengan perkebunan swasta kami kumpulkan di awal tahun, kami sampaikan sosialisasi bahwa ini adalah proyek strategis nasional dan kami minta dukungan dari pemerintah provinsi, Dinas SDM provinsi beserta BPN karena ada hak guna usaha dan hak tanam industri ya, yang notabene kita minta dukungan supaya mereka juga aware terhadap hal ini. Nah, inovasi-inovasi seperti ini alhamdulillah berjalan baik dan lancar gitu ya. Dan untuk masyarakat tempatan yaitu tadi pendekatan socio-culture ya dengan kecamatan turun, kelurahan, lalu ngobrol-ngobrol dengan dan Ramil dari Polsek dan Polres juga ikut terlibat. Ini yang menyebabkan kita dalam kondisi lancar sampai saat ini. Namun ke depan tantangan makin banyak. Kita akan memerlukan ekstensif pembebasan lahan dan ini yang menjadi challenge utama kita nanti di 2025. Oke, Pak. Ini kita bicara tentang generasi muda. Ya. Ini generasi muda adalah estafet nantinya kepemimpinan ke depannya. Betul. Nah, apa yang sudah kita lakukan kepada generasi muda ini terutama untuk seluruh bidang, misalnya pendidikan, kemudian kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Apa yang sudah kita lakukan? Ya, baik. Saya selalu tertarik untuk membicarakan tentang generasi muda ya. Jadi SHK Migas Perwakilan Sumbagut sangat concern mengenai hal ini. Kita punya Migas Center, Migas Edukasi, tempat-tempat Migas Center ada di Universitas Islam Riau. Barusan tadi saya membuka kegiatan seminar di sana. Lalu ada di Aceh di Universitas Malikul Saleh. Lalu ada juga di Universitas Andalas di Sumatera Barat.
dan ada di Universitas Pembangunan Bangsa di UPB di Batam. Nah, lokal-lokal hero dari Migas Center inilah yang memberikan nilai manfaat kepada teman-temannya untuk berhimpun, memberi edukasi terhadap kegiatan hulu migas. Nah, tentunya selain mereka berhimpun, mereka juga memberikan edukasi, member get member, memberikan informasi awal terkait dengan industri hulu migas kepada rekan-rekan mahasiswanya. Jadi walaupun Migas Center di Universitas Islam Riau, kami menghimpun juga untuk universitas lain bergabung gitu ya. Dan ini juga satu hal notabene ini memberikan pemahaman bahwa industri hulu migas adalah industri yang ekstraktif dan memberikan multiplier effect. Tidak hanya hanya kepada petroleum engineer, geologis, tapi juga terbuka buat kejuruan yang lain. Ada hukum, ada ekonomi, ada sosial, ilmu sosial dan lain-lain gitu ya. Nah, selain itu juga dari sisi pilar program pengembangan masyarakat, kami juga dalam hal infrastruktur pendidikan kita memberikan bantuan. Salah satu contoh K3S kami di Kepulauan Riau, Harbor Energy baru saja membuka infrastruktur untuk perpustakaan di desa terpencil di daerah. Hal ini juga menjadi satu hal gitu ya. Lainnya kegiatan-kegiatan seperti halnya tahun lalu kita adakan netizen Zetizen bersama tahun ini kita juga akan adakan kegiatan ke sekolah menengah atas. Nah, ini juga satu hal untuk memberikan motivasi bahwa semangat, sense urgency, sense of crisis itu juga dipahami oleh para generasi muda. Nah, ini inovasi-inovasi ini yang saya kira tentunya memacu mereka untuk bisa bersaing di kemudian hari, karena generasi ini akan menjadi generasi yang tentunya berbeda dengan generasi kita ya saat ini, karena tantangannya juga akan jauh lebih besar gitu ya. Nanti ke depan mereka harus juga memahami mengenai energi baru terbarukan, lalu mereka harus juga bersaing dengan teknologi AI, artificial intelligence, robotik, dan lain sebagainya yang notabene mereka harus kuasai lebih awal. Nah, dalam konteks inilah kami bersama K3S seluruh Sumbagut berperan serta dalam hal kampus merdeka yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kita kasih seluas-luasnya kemampuan mereka untuk mengeksplor. Tidak lupa juga kami beri kesempatan mereka untuk menulis. Ada produk dinamika hulu migas, kami kasih lagi kesempatan di tahun ini untuk mereka bisa berkontribusi untuk memotret kegiatan hulu migas di area ring 1 operasi. Industri hulu migas itu kan tidak semata-mata hanya berbicara tentang bagaimana mencari minyak, kemudian bagaimana melakukan eksploitasi, tetapi juga bagaimana energi berkelanjutan. Nah, ini apa yang sudah kita lakukan untuk itu? Ya, jadi memang energi baru terbarukan gembar-gembor di tahun 2021 ya, 2022 gitu ya. Unfortunately, dinamika global memperlihatkan bahwa terjadinya krisis di Rusia, Ukraina, lalu krisis di Middle East, menyebabkan bahwa energi fosil ternyata masih menjadi main utama sumber energi. Nah, walaupun demikian, bahwa kita Indonesia terikat protokol Kyoto dan pengurangan emisi, ini yang menyebabkan kita paham bahwa energi fosil bersaing dengan energi baru terbarukan terhadap besaran investasinya. Nah, jadi kita mendorong K3S, kalau tidak sekarang, kapan lagi untuk memproduksikan energi fosil di kesempatan saat-saat terakhir ini, sebelum nantinya berubah menjadi energi baru terbarukan. Nah, dalam konteks kami di industri hulu migas, kita memahami bahwa ada tax karbon. Nah, SKK Migas Manajemen melihat ini menjadi satu hal yang sangat penting,
sehingga kita menggalakkan kegiatan penanaman pohon. Dari tahun ke tahun kami ditargetkan untuk pencapaian target penanaman pohon, baik itu sebagai bagian dari kewajiban UKL-UPL ataupun daerah aliran sungai gitu ya. Pun kami mendorong K3S untuk melakukan penanaman pohon secara mandiri. Nah, dari pohon-pohon inilah kita berkontribusi terhadap pengurangan CO2 secara global. Ke depan kami juga tentunya teknologi pengeboran yang sudah kami laksanakan juga akan bermanfaat terhadap green energy, misalnya di pengeboran geotermal ataupun pengeboran lainnya. Kita juga mendorong penggunaan gas lebih banyak karena akhir-akhir ini kita menemukan gas lebih banyak daripada penemuan minyak. Jadi untuk mengganti mobil listrik dan listriknya disupport dari pembangkit gas. Nah, ini juga bagian satu hal dari rencana besar strategi nasional pemerintah Republik Indonesia. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana industri hulu migas ke depannya? Apakah masih punya menjadi yang utama atau tidak? Ya, jadi dari bauran energi di 2050 nanti secara proporsional memang akan terus mengecil ya kontribusinya, namun secara volumenya tetap masih besar. Nah, jadi industri hulu migas dalam 5-10 tahun ke depan, walaupun nanti kontribusi proporsionalnya menurun, tapi karena secara volumenya sangat dibutuhkan, kita masih akan sangat penting sebagai penopang sumber energi nasional. Jadi itu tadi, kalau tidak sekarang kapan lagi, maka proyek-proyek untuk percepatan pengeboran sumur eksplorasi, percepatan dari sumur eksplorasi menjadi sumur produksi, ini menjadi satu hal utama. Jadi kalau kita ikuti penemuan besar Geng North di Kalimantan, diikuti dengan percepatan persetujuan POD-nya, diikuti dengan percepatan target on-stream-nya. Andaman, penemuan gas yang cukup besar juga di lepas laut Sumatera, itu juga diikuti dengan pengajuan POD pertama Tangkulo yang kami targetkan selesai di akhir tahun ini. Di Riau sendiri, penemuan sumur eksplorasi Astrea dengan hasil tes mencapai 3.000 barrel oil per day, kami sampaikan bahwa kami sudah siap untuk awal bulan depan, bulan November, bisa segera diproduksikan. Jadi bayangkan dari temuan di pertengahan tahun, berada di darat, kita gesa persetujuan administrasinya, kita lay down pipanya untuk bisa langsung berkontribusi. Jadi kalau tidak sekarang kapan lagi, itu sudah mulai terasa di industri hulu migas. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, ya. Terkait dengan PI. Partisipasi investasi, ya. 10%. Nah, sejauh mana sih Pak keterlibatan SKK Migas sehingga itu bisa dinikmati masyarakat, dan K3S mana saja sih yang sudah menyerahkan PI? Ya, baik. Untuk Provinsi Riau, ini provinsi yang volunteer di Sumatera bagian utara, untuk PI 10%-nya selesai. Jadi kami mencatat ada wilayah kerja Kampar saat ini nakodai oleh Energi Mega Persada, IMP, lalu ada wilayah kerja Siak juga sudah selesai, dan tentunya kita paham bersama wilayah kerja Rokan di akhir tahun 2023 juga selesai proses PI 10%-nya. Dan saat ini sudah dinikmati manfaatnya ke pemerintah Provinsi Riau. Ke depan mungkin kita doakan segera bisa segera selesai adalah wilayah kerja Mahato. Mahato akan moga-moga bisa segera difinalkan di bulan ini atau enggak di awal bulan depan karena ada proses di Jakarta. Nah, lainnya ada wilayah kerja Malakastrit, wilayah kerja Bentu itu juga akan menyusul, yang notabene ini juga menjadi atensi dari Bapak PJ Gubernur Riau. Nah, bagaimana kami di perwakilan Sumbagut membantu proses penyelesaian
adalah dengan kami mengedukasi baik BUMD daerah, bagaimana mereka menyiapkan administrasi yang baik dan benar ya, sehingga proses ada 12 atau 13 item yang nanti mohon dicek proses yang harus dilalui, ini tidak buang-buang waktu. Terakhir, kita ikut dalam hal bagaimana daerah bisa menyelesaikan secara mandiri proses pembagian share antar kabupaten dijembatani oleh pelaksana studi oleh universitas lokal yang bonafit gitu ya. Kita ikut hadir mendorong bahwa kesepakatan antar kabupaten maupun pemerintah provinsi menjadi satu kunci keberhasilan proses yang cepat di Jakarta. Nah, jadi engagement antara kami dengan fungsi PIC di Jakarta itu sangat baik, sehingga koordinasi informasi bisa berjalan dengan aman dan nyaman, baik buat pemerintah provinsi maupun nanti di Kementerian SDM-nya. Dan ini proses inilah yang menjadi good ultimate lah, ultimate result oriented, sehingga hasilnya bisa langsung dapat dinikmati. Selain itu juga kami mendorong tentunya BUMD daerah untuk bisa perform, bisa istilahnya mereka bisa tampil lebih ke depan, ambil posisi untuk ikut membantu penyelesaian masalah di daerah. Kami dorong mereka juga memberikan edukasi ke BUMD kabupaten, ya BUMD kabupaten penerima PI manfaat, sehingga kalau kelancaran operasional migas di daerah atau di kabupaten itu berjalan baik dan lancar, tentunya dana bagi hasil lebih besar dan keuntungan bagi BUMD maupun BUMD kabupaten juga membesar. Nah, ini paradigma ini yang harus kita teruskan, dan rencananya ke depan kami dorong BUMD daerah untuk melaksanakan forum group discussion bagaimana menjadi BUMD yang world class lah ke depannya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak Kenny, teman-teman dari Rio Pos. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.